Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamatihi fi dzalik. Telah berkata pengarang kitab ini, semoga kita mendapatkan karamahnya, bermanfaat dunia akhirat ilmunya, dan kita mendapat keberkahan dari kemuliaan para ulama, khususnya Syekh Al-Sanusi, pengarang kitab ini. Wa kana ustaduna, dan ada guru kami, Al-Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullahu ta'ala, dan ada guru kami yang bernama Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu, ia berkata, qala masyayikhuna rahimahullahu ta'ala, telah berkata syekh-syekh kami, guru-guru kami, semoga Allah merahmati mereka semua. Amin. Jadi Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi itu punya guru. Jadi guru-gurunya yang berkata, ini dia rangkum dalam makalah ucapan beliau. Jadi seperti kalian ya, ketika kalian ngajar suatu hari telah berkata guru saya Ustaz Ahmad di sana, berdasarkan kitab ini. Itu boleh ya, kita boleh ngutip dari guru kita, tapi kita tahu sumbernya. Itu namanya ittiba ya. Jadi ittiba itu kita mengikuti seseorang, kita tahu sumbernya. Tapi kalau taklid, kita ngikutin orang, kita nggak tahu sumbernya. Kalau misalnya melaporkan kita ya, kata guru saya ya, sebutkan nama gurunya, nanti guru itulah yang akan menjadi argumentasi ya, alasan kita kenapa kita bisa mengucapkan hal tersebut. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, man barang siapa arada pengen ayyakuna ibnuhu, anaknya aliman, jadi seorang alim. Ini yang ada punya anak ya, kalau kita pengen punya anak kita alim itu lebih dari berilmu ya. Jadi kalau ustaz belum alim, ini alim, orang yang berilmu. Tetapi ustaz ini bisa menjadi alim kalau ilmunya diamalkan ya. Yang belum nikah nih, dia sekarang nih tancepin ya, ini pembahasannya buat nanti kalau udah nikah. Bayang bagi ayyu'aya al-ghuraba'a min al-fuqaha. Kalau kita pengen punya anak seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang berakhlak, maka kita harus setia, harus menghormati para ulama, termasuk para ulama fikih ya. Di dalam Islam itu ada namanya ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama. Misalkan ilmu tauhid ya. Ada ilmu tauhid ya, kalau di dalam bahasa kampus teologi Islam. Ada yang namanya fikih syariah, fikih ya, fikih macam-macam. Ada fikih munakahat, fikih pernikahan, ada fikih jinayat, fikih tentang hukum perdata pidana, pidana. Ada hukum asy-syakhsiyah ya, tentang istilahnya kata siasat tentang politik. Ada hukum misalkan tentang yang bersifat temporer ya. Artinya kejadian masa kini di zaman ulama dulu belum ada, itu gimana tindakan hukum, istihad hukumnya. Ini banyak kejadian yang terjadi pada zaman modern, itu harus diambil istihad ya. Nah, kita harus menghormati para ulama dan juga termasuk ulama fikih fuqaha. Jadi kita nggak boleh gedek
sama seorang ulama. Pada sekarang kan antara ustaz sama bukan ustaz sekarang tipis bedanya. Ya. Ada yang pakai sorban, gamis, ya. Bisa baca yasin, ustaz, ya. Banyak sekarang. Ya. Jadi gampangnya sekarang ustaz baca yasin, doa dikit ustaz. Ya. Padahal kalau di Timur Tengah itu kalau profesor doktor itu nggak bisa sertifikat doktor profesor baru ustaz itu di bidang ilmu agama. Kalau di negara kita mohon maaf itu gampang banget ya, maka sebagai gamis ustaz padahal kita tahu ya. Nah ini tipis nih, dukun juga tipis sama ustaz anak-anak ya. Ustaz pakai revis, dukun pakai gamis ya. Susah juga kita itu. Jadi kita jangan ketipu dengan pakaian ya. Jangan ketipu. Boleh nggak pakai ustaz? Ya boleh, cuma ustaz itu kan ada kriterianya ya. Kriterianya. Antara awal itu yasin ustaz awal, gampang lah ustaz. Boleh ya. Jadi nanti khawatir yang ustaz beneran jatuh gara-gara ustazan gitu, ya. Bukan pacar berarti bohongan berarti. Buah-buahan berarti bohongan. Kalau ustazan berarti ustaz enggak beneran, ya. Ada kayak ustaz, ada ustaz kaya, beda nih, ya. Kalau kaya ustaz kan bingung kita, remang-remang. Ini orang ustaz bukan sih, tapi kaya ustaz gitu. Tapi kalau ustaz kaya, hebat. Ustaz kaya, ustaz berdakwah nyari duit. Karena itu banyak. Gitu ya. Nah ini para jamaah sekalian, kalau kita pengen punya anak suatu hari menjadi anak yang alim, kita harus menjaga, mendekati, menghormati para ulama khususnya di bidang fikih. Wa yukrimahum, dan menghormatinya, memuliakannya. Jadi kita harus memuliakan. Man istahafal ulama khasiratin. Dalam kitab Masuliban dijelaskan, barang siapa yang merendahkan para ulama, dia akan rugi di bidang agama. Wa yut'imahum. Dan bahkan kalau bisa, kalau kita pengen punya anak alim, kita harus memberi makan seorang ulama, guru-guru kita. Kita kasih materi buat guru kita tuh. Ini mau saya ngajar nih. Ini kita pasti ajarin ngajar kepada kita. Tapi kita nggak boleh bakhil, ya. Nggak boleh pelit. Kalau ada ketemu ulama, kita setelah ke rumahnya. Itu kantongnya jangan kosong tuh. Ini lagi disiapin dari rumah amplop tuh. Mas perak, 2 perak, kita minta keberkahan. Ya. Ntar kalau saya ngomong jangan pantasan, saya bingung menerimanya. Ya. Si Fazri, wobras, bawa daging 50 bingung saya. Atau nanti yang mau bawa ya. Ya. Nanti openg jaga di depan, antri gitu. Ini bercanda Fazri ya. Jangan nanti lah. Dari Solo kemari sebenarnya. Ini bercanda, ya bercanda. Kalau benar nggak apa-apa. Ciping beneran. Ini kan kosong. Tapi saya berusaha menjalani itu ya. Saya berusaha kalau pesantren itu kalau di haul, saya menyiapkan amplop 10. Benar ngomong dengan saya siapin. Minimal 5 amplop, 10 amplop saya siapin sampai guru-guru saya dari kiai tertinggi sampai ustaz yang biasa sampai yang tukang sapu di pesantren kita siapin. Nanti kita bawa amplop itu udah kita siapin. Minimal 1 juta kita boleh ke sana. Itu buat tanda kutip ngasihkan. Belum kita kumpul dengan alumni. Ada yang ngasih 1 juta, gope, 200, gocap, cepet kumpul sampai 10 juta untuk sama guru-guru kita. Itu kita di jalan teman-teman saya di pesantren. Jadi ketika kita merasa dididik ada suatu ilmu yang bermanfaat, nah kita berusaha. Makanya saya bersyukur alumni saya kalau ngumpulin haul itu paling gede 15 juta ya, 10 juta minimal.
Itu nggak mau kasih contoh, mau transfer aja ke rekening siapa, panitia misalnya. Nanti kita ketemu di sana, ketemu tuh yang nggak bisa transfer ngasih langsung. Itu barang-barang tuh, dicek barang-barang, dilaporkan. Barang apa tuh? Di sini kiai sekian, sekian, prostat sekian. Itu tukang masak kita di dapur siapa, nyai apa, mbah apa. Tujuannya apa? Bukan kita show off, bukan kita bisa dipuji. Kita hanya minta keberkahan dari guru ini, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Enggak boleh kita lupa. Jangan kan bicara agama, bicara bangsa aja, bicara negara saja. Bung Karno ngajarin jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita nggak boleh lupakan para pejuang-pejuang kita. Kita bisa begini, salah satunya adalah wasilah para pejuang. Kalau pada mereka ini tidak ada kan begitu, ya. Wa yu'azzamahum wa yu'tiyahum syai'an. Kita mengagungkan, kita memberikan sesuatu kepada mereka. Kita bisa ngasih senyum, ya. Kita bisa ngasih materi yang materi, kita bisa ngasih tenaga. Kita berikan kepada guru-guru kita, para ulama. Ini kalau kita pengen anak kita jadi orang alim. Ini bicara adab, ya. Fa'ilam yakubnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Andai kata kita punya anak, kita udah berusaha menghormati ulama, berbuat baik sama ulama, di hati kita pengen banget punya anak alim, keturunan yang alim. Ternyata anak kita brengsek semua. Kita nggak boleh putus asa. Kita yakin cucu kita akan jadi orang alim. Cucu nggak jadi cicit. Jadi kalau kita punya anak, kita pengen punya anak kita alim. Ternyata anak-anak kita misalnya tidak ada yang jadi alim, semuanya preman semua. Itu nggak boleh putus asa. Bisa jadi cucu kita yang jadi. Ada cucu nggak jadi, bisa jadi cicit dan seterusnya ke bawah. Itu kalau orang tuanya dia takzim kepada ulama. Jangan putus asa, ya. Aduh, katanya kalau gua ngaji, saya menghormat sama ulama, kiai, ustaz, ngasih itu, anak gua jadi alim, ternyata anak gua brengsek semua, aku betul begitu, ya. Nah, biasa nih, menerima itu sama sepotong. Padahal kalimat sini, fa'ilam yakun ibnuhu aliman, andai kata anak-anak jadi alim, yakunu yakinlah hafiduhu aliman, cucunya, cicitnya akan menjadi orang alim. Yakin gak? Ini terbukti. Yang kemarin saya katakan ada yang ulama tasawuf namanya Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar adalah murid sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar ini dulu preman, pemabuk, bajingan. Suatu hari dia nikah, punya anak perempuan namanya Fatimah. Ketika dia punya anak Fatimah perempuan, ketika usia 2 tahun tuh anak kecil, ingetin babanya, Nabi sholat sih. Ketika udah berubah menjadi preman jadi alim, ketika sudah menikah, ternyata ketika usia 3 tahun Fatimah anaknya wafat, meninggal dunia. Sok gitu. Akhirnya apa? Balik bandel lagi tuh. Apa? Imam Malik bin Dinar bandel lagi deh. Makin parah daripada sebelumnya. Makin parah ketika bujangan. Karena dia stres, dia shock. Anak dia sayangi Fatimah usia 3 tahun meninggal. Suatu hari beliau bermimpi berada di padang mahsyar. Dia dikejar-kejar ular yang besar. Dia lari ke sana kemari, lari ke sana ada api besar. Dia lari ke sana banyak binatang-binatang yang besar. Ular ikat ularnya di palanya. Ketemu kakek-kakek.
dalam mimpinya. Tolong saya. Kata kakek apa? Udah kamu pergi ke sana. Kakek tolong saya. Kata apa? Kata kakek ini, saya sanggup, saya lemah fisik saya. Dia pergi ternyata di depannya jurang api neraka. Ketemu kakek lagi. Kata kakek, tolong saya kek, saya nggak bisa, saya lemah, fisik saya nggak kuat. Pergi ke sana, dia pergi ke sana, ke bukit. Ternyata dia dengar suara dalam mimpinya. Kata temannya, Cuk Fatimah, wahai Fatimah, ada bapakmu di bawah. Pasti dia bapaknya, sampai Cuk Fatimah. Dia peluk tuh anaknya dalam mimpinya. Dia tanya, wahai anakku Fatimah, aku sungguh bahagia berjumpa denganmu. Apa kata Fatimah? Wahai Abi, tahukah kamu bahwa ular yang besar itu adalah tingkah laku kamu. Kamu bermaksiat, kamu zalim, kamu mabuk, tidak mau ibadah. Makin besar ular itu, makin besar kejahatanmu. Tahukah wahai Abi, siapa kakek yang lemah itu? Itu adalah amal solehmu yang tidak mampu menolongmu. Sejak itu para jamaah sekalian, ketika dia terbangun dalam mimpinya, dia menjadi ulama besar, namanya Malik bin Dinar, ahli tasawuf. Dan banyak cerita-cerita lain yang orang-orang yang dulunya hidupnya menjadi preman, tidak pernah beribadah, ketika mendapat hidayah menjadi ulama besar. Contoh misalkan Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh tasawuf ini. Abu Dzar Al-Ghifari seorang perampok, seorang maling. Suatu hari ketika dia sedang ingin merampok, dia menemukan suhuf-suhuf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran yang di tanah. Lalu diselamatkan, itu Al-Quran diangkat, ditaruh di atas yang tinggi. Allah kasih hidayah. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang dulunya paling jahat kepada Islam, paling jahat kepada Rasul, ketika mendengarkan anak baca Al-Quran mendapat hidayah. Artinya apa? Bahwa setiap manusia bisa jadi, belum tentu yang ayahnya preman, anaknya juga preman. Bisa jadi ayahnya preman, anaknya jadi kiai, atau mungkin bahkan sebaliknya. Betul kan? Kita pasti melihat dalam hidup masyarakat. Oh si ini ayahnya seorang kiai, tapi anaknya ada yang jadi. Oh ini anaknya belum mau, jahat banget di kampung, anaknya jadi. Jadi itu semua adalah tergantung hati kita kepada Allah Subhanahu. Nah, salah satu adab kita adalah supaya kita pengen punya anak atau cucu atau cicit yang alim. Salah satu adab kita harus memuliakan para ulama, guru-guru kita. Wa min tawqiril muallimi ala yamshi amamahu. Jadi kalau pengen kita menjadi orang yang alim, kita harus berakhlak kepada orang alim. Jangan kita jalan di depan orang alim. Contohnya yang gampang aja. Husain lagi jalan sama saya. Tuh Husain nggak boleh jalan di depan saya, harus di belakang. Karena saya gurunya, tanda kutip. Di depan ada kiai, ada ustaz, walaupun kita nggak kenal ustaz, nggak dekat, tapi kita tahu dia ustaz, dia kiai, dia habaib. Kita nggak boleh jalan di depannya, di belakang. Andai kata dia bukan ulama, ya. Di dalam kitab dan hadis-hadis Nabi jelaskan bahwa Imam Ali sendiri menghormati orang tua. Ketika Imam Ali pengen sholat subuh dari rumahnya ke Masjid Nabawi, di depan kakek-kakek tua, Imam Ali seorang pemuda yang gagah berani, dia nggak berani melewati orang tua, ikutin pelan-pelan sampai ke Masjid Nabawi. Ketika sampai ke Masjid Nabawi, ternyata kakek tua mau masuk. Ditanya, kakek kenapa nggak masuk? Saya orang Majusi, saya bukan agama Islam. Tuh. Akhirnya apa? Di dalam hadis Nabi dijelaskan, ketika Nabi rukuk salat subuh dilama-lamanya, malaikat nahan bahu Nabi menunggu Imam Ali radhiyallahu anhu. Qarallahu wajhah.
Di sinilah kita diajarkan bagaimana cara kita untuk menghormati para ulama. Salah satunya adalah kita nggak boleh jalan di depan ulama. Wala yajlisa makanahu, jangan dudukin tempat alim ulama. Tuh, ya kan di sini nih. Kenapa kalian nggak berani duduk sini? Berarti kalian telah mempraktekkan adab seorang penuntut ilmu di sekolah misalkan. So, kalau kita sekolah SMP, SD, SMP, SMA, jangan pernah kita dudukin bangku guru kita, nggak berkah tuh. Nggak boleh dudukin, nggak boleh. Bahkan bangku dikasih warna karpet. Itu emang boleh kurang asam ya. Itu guru bangku yang dikasih warna karpet, ketika duduk nempel, kasihan guru ya. Jangan kasih warna karpet, duduk di bangku guru itu kurang ada. Ya. Jadi jangan duduk di tempat guru. Wala yabtadiya bil kalami 'indahu illa bi'idnih. Itu kalau ngomong jangan dulu ngomongnya guru sebelum guru izinin. Saya kalau ketemu ulama-ulama di atas saya atau di sebaya saya kalau ngomong nunggu mereka ngomong dulu. Ya. Contoh kecil, saya kalau dulu masih agak saya kalau ke rumahnya dulu dia ngomong, Ustaz Rahmat nanti setiap sore kemari kita ngobrol. Itu kalau beliau nanya, saya ngomong sampai merokok pun saya nggak berani bukan beliau ya. Beliau merokok saat ini anak saya cuma saya nggak bisa. Kenapa? Karena dia mempraktekkan diri kita supaya kita mendapat keberkahan dari alim ulama. Wala yukfirul kalama indahu illa bi'idnih. Dan jangan banyak ngomong di sisi guru, di sisi ulama illa bi'idnih, kecuali dapat izin. Tuh. Ini kalau anak saya Qalbi, ya saya perhatikan sudah ada beberapa yang mengamalkan itu. Ya. Mengamalkan adab ta'limul utama. Wala yas'al syai'an inda malalatihi. Jangan nanya kepada guru, kepada ulama yang bikin guru bosan. Nanya gitu mulu ya. Jadi jangan bertanya yang bikin guru bosan. Kemudian apa? Wala yadukul baba bal yasbiru hatta yakhruju. Kalau datang ke rumahnya jangan ketok-ketok pintu. Nggak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau belum turun keluarga, jangan ke rumah dulu. Nggak boleh tuh. Jadi kita sabar nunggu ulama atau guru itu keluar. Ini anak kita tadi sudah ngamalin. Contoh di siang, kan? Sampai kalau ada yang tahu, kalau di luar ada anak kita hati, baru saya ketahuan. Mudah-mudahan kalian berkah ilmunya ya. Walaupun sedikit, kita mendapat keberkahan. Kalau ilmu kita udah berkah, insya Allah hidup kita akan berkah.